Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa Kolbi dengan NIM 231340887 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 6C di Learning Journal ke-7. Saya akan mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang urgensi public speaking, gaya public speaking, dan persiapan dalam public speaking. Teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yaitu materi terkait urgensi public speaking. Yang pertama ada sebagai sarana pengembangan diri. Ya, karena sering berbicara kita jadi lebih terlatih. Kedua ada untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam menyampaikan ide maupun mengajak pada suatu tindakannya. Yang ketiga, untuk menyampaikan dan mempertahankan suatu pendapat. Apalagi kan dalam diskusi atau forum kita harus mempertahankan pendapat kita. Yang keempat, bisa meningkatkan kepercayaan diri karena kita terbiasa tampil di depan banyak orang. Selanjutnya, berguna saat berpidato, presentasi maupun berbicara di depan umum. Selanjutnya, membantu kita dalam memimpin rapat, sidang, atau diskusi, dan menambahkan kewibawaan dan citra diri kita di mata orang lain. Selanjutnya, membuat kita mampu menyampaikan ide secara sistematis dan runtut. Selanjutnya ada, dan juga sebagai sarana pembelajaran karena kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke gaya dalam public speaking. Nah, gaya ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu ada informatif. Nah, informatif ini adalah gaya yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi guna untuk menambahkan wawasan audiens. Selanjutnya ada persuasif, yaitu mempengaruhi dan mengajak audiens. Ya, digunakan seperti pidato. Selanjutnya ada rekreatif. Rekreatif itu menciptakan suasana yang menyenangkan, menghibur audiens. Selanjutnya ada kedua, berdasarkan gaya berbicara. Nah, yang pertama itu ada ekspresif. Ekspresif ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan perasaan si pembicara. Selanjutnya ada perintah. Perintah ini adalah suatu gaya yang memberikan sebuah perintah atau memberikan tindakan. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Nah, gaya pemecahan masalah ini yang bertujuan untuk menemukan solusi yang memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, gaya berdasarkan penyampaian. Nah, yang pertama ada manuskrip, yaitu membaca naskah secara lengkap, biasanya untuk situasi formal. Yang kedua ada memoris, yaitu menghafal teks agar penyampaian lebih lancar. Selanjutnya ada impromptu, berbicara secara spontan tanpa persiapan. Selanjutnya ada extemporan. Nah, menggunakan poin-poin jadi tetap terstruktur tapi fleksibel. Nah, selanjutnya kemudian yang terakhir ada persiapan dalam public speaking. Nah, persiapan ini penting banget dan dibagi menjadi beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama itu ada persiapan jangka panjang. Ya, yang pertama menumbuhkan pribadi yang sehat baik mental maupun emosional. Selanjutnya memperkaya pengetahuan dan pengalaman si pembicara. Dan terus juga melatih diri kita di setiap kesempatannya. Yang kedua, persiapan jangka pendek. Yang pertama ada menentukan topik dan tujuan. Selanjutnya menganalisis audiens dan situasinya. Selanjutnya ada serta mengumpulkan bahan yang akan disampaikan ketika berbicara di depan banyak orang intinya. Nah, yang ketiga menentukan metode. Nah, ada metode naskah, metode hafalan, metode ekstemporan, metode impromptu, dan membahaskan sebuah ide. Yang keempat, melatih penyajian, yaitu meliputi memperhatikan penampilan, kontak mata, cara berbicara, mimik dan gestur, serta memperhatikan umpan balik dari audiens. Dan yang terakhir, kelima, melatih kepercayaan diri kita ya, karena ini kunci utama dalam public speaking gitu. Dengan adanya pengalaman, kepercayaan diri juga akan semakin meningkat. Nah,
Dari semua pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa public speaking itu bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan percaya diri dan bisa diterima oleh audiens. Cukup sampai sini saja pembahasan di Learning Journal ke-7. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.